Ya, memasuki minggu keempat bulan Oktober dan ada beberapa rangkaian peristiwa yang mungkin akan menjadi faktor penggerak market dan ditambah juga beberapa data, termasuk yang paling utama adalah inflasi Amerika yang memang sempat terpending. Kira-kira apakah ini akan memberikan dampak yang serius atau justru kita akan dapatkan penekanan untuk Fed berikutnya bahwa minggu depan harus dan tidak mau memangkas suku bunganya. Oke, ini dia ulasannya. Ya, penggerak pertama datang dari masalah Amerika dan China yang nampaknya mulai meredak, dan itu pula yang membuat kenapa emas terkoreksi sangat tajam setelah 1 minggu atau bahkan 2 minggu ya. Kita melihat kenaikan yang sangat impresif. Tapi juga positifnya adalah pasar ekuitas yang semula tertekan dalam seminggu terakhir justru berbalik naik setelah terjadinya peredaman ketegangan tersebut. Nah, kalau misalnya kita perhatikan dari apa yang sempat terjadi di bulan April lalu, kurang lebih ini mirip dengan apa yang terjadi di periode tersebut. Tapi bukan berarti emas mengalami penurunan yang signifikan akhirnya diartikan sebagai pengubah strategi ataupun pengubah tren. Nah, di sisi lain ada juga kabar terkait dengan Takaichi yang selangkah lagi sepertinya akan resmi menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang di tanggal 21 Oktober nanti. Cuman masalahnya adalah di sini apakah partai oposisi juga bisa mencalonkan dan kemudian berkompetisi dengan Takaichi atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas langkah yang mungkin bisa dipastikan adalah bahwa LDP sudah merangkul kembali partner koalisi yang terbaru, dan itu harusnya sudah cukup untuk membuat suara mayoritas di parlemen, sehingga akhirnya tidak diperlukan calon lain dari partai oposisi untuk mencalonkan sebagai Perdana Menteri. Dengan kata lain, mungkin Takaichi akan menjadi calon tunggal sebagai Perdana Menteri Jepang yang baru. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan Trump dan Putin yang akan bertemu minggu ini, sehingga akhirnya kita akan melihat potensi yang terjadi adalah meredanya situasi geopolitik. Tapi tetap ya, kita masih tetap harus bertanda tanya ataupun bisa dibilang masih harus dicurigai apakah ini akan menjadi solusi akhir dan kemudian akan terjadi final lalu kemudian disetujui oleh Ukraina dan kemudian terjadi perdamaian mirip dengan Israel dan Hamas. Tapi rasa-rasanya ini mungkin masih tetap membayangi ke depannya, karena biasanya kalau kita perhatikan dengan konteks pertemuan antar pemimpin negara, nantinya saat Trump langsung memfollow up itu ke Uni Eropa ataupun bahkan ke Zelensky sendiri, kelihatannya akan terjadi penolakan. Tapi kita akan lihat ya potensinya apa yang akan terjadi. Oke, terkait dengan Amerika yang juga sudah bisa dibilang mereda ya, hubungan antara kedua negara ini mereda. Tapi kalau kita perhatikan dari sejak April lalu kemudian apa yang terjadi pada saat di bulan atau 2 bulan lalu terkait dengan pertemuan Amerika dan China, jelas ini menjadi solusi untuk sementara. Artinya bukan berarti solusi permanen, karena pertemuan demi pertemuan sudah terjadi dan mereka sepakat di akhirnya adalah terkait dengan gencatan senjata tarif. Nah, yang perlu dipertanyakan nantinya adalah apakah dalam pertemuan begini kedua delegasi akan membahas terkait dengan perpanjangan gencatan senjata tersebut atau tidak. Dan yang kedua adalah terkait dengan pertemuan Trump dan Xi Jinping yang diagendakan 2 minggu ke depan. Artinya kurang lebih di awal November ya. Apakah ini akan meredakan juga situasi kedua negara atau justru akan terjadi peperangan dagang kembali? Yang jelas kalau misalkan konteksnya adalah perdamaian, berarti ketidakpastian terkait dengan hubungan dagang antara Amerika dan China itu bisa dikatakan relatif selesai. Nah, masalahnya adalah apakah ini berarti mengakhiri semua periode kenaikan pada emas atau justru menjadi titik balik yang cukup kompeten atau kita katakan mungkin relatif bisa mendapatkan harga relatif lebih murah. Ingat, pada dasarnya fokus utamanya adalah bukan kepada ketegangan ataupun ketidakpastian, melainkan ke masalah kebijakan bank sentral. Nah, berarti juga posisi ini yang akan kita lihat dalam 1 minggu terakhir. Tapi kalau misalkan perkiraan kami, ini mungkin sudah diantisipasi, diperhitungkan, sehingga dalam dampak yang cenderung negatif untuk emas, itu bisa dikatakan sudah terjadi dari sejak hari Jumat. Nah, tinggal kita lihat hari ini apakah akan terjadi kelanjutan apa tidak. Oke, yang kedua adalah kaitannya dengan LDP dan juga JIP, apakah berkoalisi untuk membentuk pemerintahan yang sehat atau tidak. Yang jelas dari apa yang disampaikan oleh LDP bahwa mereka berhasil merangkul Japan Innovation Party atau Partai Inovasi Jepang sebagai partner koalisi yang sepadan menggantikan Komeito. Lalu misalkan kita lihat dari komposisinya, harusnya ini sudah cukup di dalam parlemen nanti. Mereka berdua mengajukan satu calon tunggal yaitu Takaichi. Setelah Takaichi kemarin terpilih sebagai ketua LDP yang baru menggantikan Ishiba, tentunya harusnya dia bisa dengan sangat mudah. Hanya saja kemarin sempat terganjal gara-gara Komeito keluar dari koalisi.
Oke, kita perlu lihat ini di tanggal 21 Oktober, that means hari Selasa, apakah Takaichi langsung resmi menjabat atau tidak, atau misalkan apakah partai oposisi bisa menjegal langkah dari partai LDP yang berkoalisi dengan JP tersebut. Kalau iya, maka ini akan menjadi tanda tanya besar, siapa nanti yang akan menjadi Perdana Menteri. Tapi kalau misalkan sesuai dengan rule, maka kita akan dapatkan Takaichi sebagai kondisi yang sudah bisa dipastikan sebagai Perdana Menteri Jepang. Nah, masalahnya adalah Takaichi sendiri itu adalah figur yang memang dikenal dari sejak bisa dibilang voting awal, itu adalah kaitannya dengan kebijakan longgar. Kebijakan fiskal yang longgar itu akan menyebabkan BOJ kemungkinan akan menunda untuk kenaikan suku bunga di akhir bulan ini. Nah, itu berarti dampaknya akan positif untuk Nikkei, tapi akan negatif untuk yen, karena yen akan berpotensi melemah, yang berarti USD Japanese yen akan mengalami kenaikan. Dan proyeksi kami berarti minggu ini kita mungkin berpotensi melihat area 155. Minggu lalu dia tertahan di 153, saya rasa minggu ini sangat potensial kalau misalnya Takaichi terpilih, dia akan mulai kenaikan ke 155. Oke, jelang pertemuan Trump dan Putin, beberapa faktor yang perlu diperhatikan di sini adalah keduanya sudah pernah bertemu, lalu kemudian keduanya juga sudah sempat berkomitmen, termasuk masalah menjanjikan untuk membantu Rusia keluar dari kesulitan. Dan bahkan Trump pernah menjanjikan untuk kerjasama ekonomi yang lebih relevan dan juga sangat potensial untuk membangkitkan ekonomi Rusia. Nah, masalahnya adalah waktu itu juga catatan tambahannya adalah saat Trump mencoba untuk mensosialisasikan kepada Ukraina ataupun pada Uni Eropa, ternyata mereka fail dan akhirnya tidak diterima dengan sangat baik, dan itu pula sampai saat ini kondisinya relatif terkatung-katung. Nah, kita akan coba pastikan pertemuan minggu ini apakah bisa menghentikan peperangan secara seutuhnya atau kembali stuck, dan mungkin permasalahannya bukan di Trump dan Putin, melainkan antara Putin dan Zelensky. Jadi kita perlu lihat terlebih lanjut. Tapi dampak yang paling nyata kalau misalkan ini betul-betul terwujud adalah jelas yang paling potensial itulah harga minyak cenderung mengalami penurunan. Walaupun ada faktor lain ya yang masih tetap harus ditunggu, yaitu kesepakatan nuklir Iran Amerika. Nah, di sisi lain teman-teman, kalau misalkan kita perhatikan terkait dengan emas, kembali lagi saya ingatkan bahwa semua bank, mayoritas bank itu masih memproyeksikan emas masih tetap berpotensi naik, dan rally itu kecenderungannya masih tetap berlanjut di tahun 2026 seperti yang dikatakan HSBC tempo hari. Nah, saya menyoroti terkait dengan alasan utama, kalaupun dikatakan akan selesai atau dengan kata lain berubah tren secara keseluruhan, maka yang wajib dan harus didapatkan adalah kabar terkait dengan Federal Reserve. Itu artinya bukan semata-mata masalah ketegangan yang sudah reda ataupun ketidakpastian politik yang sudah reda, tapi justru kecenderungannya adalah kebijakan bank sentral, bukan terkait dengan ketegangan ataupun ketidakpastian tersebut. Jadi hati-hati, emas mungkin belum selesai dan kita akan melihat big rally dalam waktu dekat kembali. Oke, fokus minggu ini. Hari ini sampai hari Rabu, China sudah mulai kongres tahunannya yang dikenal sebagai rapat pleno keempat, dan itu biasanya akan mencantumkan target mereka 5 tahun ke depan. Lah, kalau misalkan kita lihat isu-isu yang sempat terjadi 2 minggu terakhir adalah terkait dengan kemungkinan menyokong ekonomi dengan cara menyuntikkan stimulus dan jauh lebih agresif. Kelihatannya seperti demikian, dan itu yang akan berdampak positif kepada indeks saham Hang Seng. Kemudian yang kedua terkait dengan penentuan Perdana Menteri baru di tanggal 21 Oktober seperti yang tadi kita sempat kupas, dan itu berarti Takaichi dan itu berarti BOJ akan relatif menunda kenaikan suku bunga, dan dampaknya Japanese yen atau USD Japanese yen bisa mengalami kenaikan. Dan kemudian pertemuan Putin dan Trump, tadi kita sudah sempat singgung bahwa semua ini akan kecenderungannya memberikan gambaran apakah prospek perdamaian antara Rusia dan Ukraina itu akan tercapai apa tidak. Dan yang terakhir, ini adalah kaitannya dengan data ekonomi. Data ekonomi yang paling penting untuk kali ini ataupun minggu ini adalah inflasi, dan ada 2 negara yang akan merilis. Yang pertama dari Inggris dan kedua adalah dari Amerika. Khusus untuk Amerika, inilah data spesial karena kenapa 2 minggu berturut-turut kita harusnya sudah sempat dapatkan tapi ternyata ditunda. Dan penundaan tersebut kaitannya dengan shutdown, sehingga rilis data ini sebetulnya hanya khusus untuk merilis inflasi, sehingga akhirnya BLS merekrut kembali pegawainya yang dirumahkan atau yang di PHK. Nah, pertanyaannya adalah apakah dampak dari shutdown ini akan mulai terlihat pada inflasi apa tidak? Rumornya kemungkinan daya beli masyarakat ataupun konsumen Amerika sudah relatif mulai melemah, sehingga akhirnya bisa dikategorikan itu akan berdampak kepada inflasi bulanan
walaupun kalau kita lihat dari tahunannya relatif masih tetap terlalu tinggi. Nah, jadi dalam hal ini kemungkinan kita akan dapatkan kejutan di hari Jumat di mana agenda inflasi akan rilis. So, hati-hati. Kemungkinan volatility kalau misalkan kemarin atau minggu lalu itu kecenderungannya bullish untuk emas sepanjang minggu diakhiri dengan penurunan di hari Jumat, lalu kemudian indeks saham yang negatif di awal pekan lalu kemudian bullish di hari Jumat, kemungkinan minggu ini akan kebalikannya. Tapi jelas terkait dengan inflasi sendiri, kalau semua fokusnya adalah masalah suku bunga, maka kemungkinan inflasinya akan menjadi penggerak positif baik itu untuk saham ataupun untuk emas. So, untuk nanti malam data ekonomi seperti biasa tidak terlalu tinggi ataupun berdampak, tapi Anda boleh catat di situ ada retail inventories. Walaupun saya agak ragu ini akan menjadi penggerak market, tapi saya akan fokus lebih kepada US leading index. Kalau angkanya relatif negatif atau relatif turun, maka kemungkinan dolar akan kembali turun, dan itu berarti mata uang lain yang tadinya turun bisa berbalik naik. Termasuk juga emas yang mungkin bisa melegakan sedikit bernafas dari tekanan hari Jumat kemarin. Dan sore ini kita akan lihat pergerakan lebih lanjut, apakah kita akan dapatkan penurunan atau justru pembalikan seperti yang kita perkirakan untuk emas ataupun bahkan untuk saham.